Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mahfudin SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Islam Ulil Albab Kebumen dengan fasilitator Ibu Sri Hidayah MPD serta pengajar praktik Ibu Sri Dewi Wahyuni SPD SD. Dalam video ini kami akan menyajikan sebuah jurnal refleksi pembelajaran sosial emosional dengan model 4F. 4F yang pertama, fact, yaitu ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran pada minggu ini atau pada saat menerapkan aksi nyata ke dalam kelas. Apa hal baik yang saya alami dan proses tersebut? Ceritakan juga hambatan atau kesulitan Anda selama proses pembelajaran pada minggu ini. Apa yang saya lakukan dalam mengatasi kendala tersebut? Feeling, yaitu bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung, apa yang saya rasakan ketika menerapkan aksi nyata ke dalam kelas. Ceritakan hal yang membuat Anda memiliki perasaan tersebut. Terus, finding, yaitu pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini, apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini. Features, apa yang bisa saya lakukan adalah dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan. Apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini. Fact, pengalaman, saya mempelajari konsep pemahaman tentang mindfulness dengan berbagai metode dan caranya, yakni mendengar, melihat, dan merasakan. Yang kedua, mempelajari 5 kompetensi pembelajaran KSE yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal baru yang saya pelajari dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid, seorang pendidik memberikan layanan terbaik dalam menstabilkan peserta didik sebelum dan saat melakukan pembelajaran melalui mindfulness, yakni dengan menghadirkan diri murid secara penuh dengan indera pendengar, peraba, melihat, dan perasa. Dalam tayangan gambar ini, saya memberikan kesempatan menggunakan metode mindfulness, yaitu sama-sama duduk bersama, merasakan, dan apa hal sesuatu yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran bersama siswa semuanya. Mereka tenang dan merasakan kenyamanan dalam proses pembelajaran kali ini. Feeling atau perasaan. Saya merasakan keyakinan bahwa penerapan mindfulness dalam proses pembelajaran sangatlah penting, dengan model dan cara masing-masing melalui posisi duduk yang nyaman untuk menghadirkan kesadaran murid seutuhnya dalam kondisi kesalahan yang diinginkan. Hambatannya, pasti ada saja siswa yang pintar, yakni aktif bahkan super aktif dalam proses pembelajaran dalam menerapkan teknik mindfulness ini. Hal baru yang saya pelajari, saya merasa senang karena ternyata teknik dan atau model semacam ini sangat mudah diterapkan dalam proses pembelajaran meskipun dalam mapel PJOK. Teknik mindfulness bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya pelan memberikan pengertian untuk bersama-sama menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, asyik, dan bahagia. Dalam proses ini, saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menceritakan apa yang dirasakan. Setelah beberapa saat, mereka memejamkan mata dan merasakan apa yang ada di sekelilingnya. Mereka sangat antusias dan bahagia. Finding atau pelajaran. Pelajaran dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi merupakan konsep pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Penerapan 5 kompetensi KSE menguatkan saya pada proses pembelajaran berdiferensiasi, yakni menggunakan inquiry asosiatif terhadap gerak tingkah laku peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. Hal baru yang saya pelajari dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memetakan kemampuan dasar murid sebelum melakukan pembelajaran untuk menentukan proses perkembangan setiap siswa serta menerapkan 5 KSE supaya terciptanya siswa yang berkarakter profil belajar Pancasila. Dalam hal ini, teknik mindfulness, teknik 5 KSE sangatlah penting, yaitu untuk menguatkan profil belajar Pancasila, saling menghormati, dan bentuk yang lainnya. Dalam sesi praktek, siswa diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan mau menggunakan gerak dasar memukul, bisa lewat bawah dan bisa lewat atas. Konsekuensinya,
Mereka yang akan merasakan dan pasti bahagia. Futures atau aksi nyata. Aksi nyata menerapkan mindfulness dalam setiap pembelajaran. Hal tersebut berfungsi untuk menjadikan diri siswa bahagia dengan mengaktifkan inderanya sendiri, melaksanakan proses pembelajaran yang terus menguatkan 5 kompetensi KSE. Hal baru yang saya pelajari dalam aksi nyata mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan murid, baik terbentuk individu maupun kelompok. Penerapan 5 KSE sangat penting untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mahmudin SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Islam Ulil Albab Kebumen, dengan fasilitator Ibu Sri Hidayah MPD serta pengajar praktek Ibu Dewi Sri Wahyuni SPD SD. Dalam tayangan video ini, saya akan menyajikan sebuah judul diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Pendahuluan. Pendidikan merupakan akar budaya bangsa. Melalui pendidikan, budaya bangsa akan bisa tercapai dengan baik. Dalam proses pendidikan, nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia yang biasa bisa disuplai melalui pemahaman dan kebiasaan secara baik dan terus-menerus. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan seperti halnya persemaian padi. Seorang guru hanya mampu menuntut lampun murid. Lakunya tersebut bisa disebut dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang guru mempunyai peran penting dalam menuntun kajian murid, mengenalkan nilai-nilai kebajikan universal serta menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru bersama rekan sejawat dapat menentukan visi pendidikan mulai dari kelas hingga lingkungan sekolah. Nilai-nilai positif mulai dari pelaksanaan dan refleksi bisa dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan pendidikan yang baik. Adapun tujuan aksi nyata 1.4, tujuan aksi nyata ini adalah mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan berpedoman nilai-nilai kebajikan universal untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pendidikan yang berpihak pada murid bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagai harapan, siswa dapat menerapkan prinsip 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan tunggal. Ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. 5, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Lin masa. 1. CGP menghadap kepala sekolah untuk berkoordinasi tentang pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah serta mensosialisasikannya. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru sejawat untuk melakukan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Ketiga, memantau dan merefleksi serta mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang keempat, mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan sosialisasi budaya positif. Dan ketiga, restitusi. Tolak ukur. Siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama-sama dengan menumbuh kembangkan kesadaran diri pentingnya budaya positif di lingkungan kelas dan sekolahnya. 1. Rencana perbaikan. 2. Mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Ketiga, menempatkan diri pada posisi manajer secara konsisten dan berkelanjutan. 4. Menerapkan segitiga restitusi. Yang kelima, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mewujudkan budaya positif. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan video yang kami persembahkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.